Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Ia telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan untuk hadir di tempat yang barokah ini. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi Allah, Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah mengangkat derajat umat manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Baik, acara pertama, marilah kita membaca basmalah. Acara kedua, marilah kita mendengarkan ceramah dari salah satu santri MBS yang bernama Ashabul Kahfi. Dengan ini dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Pertama dan yang paling diwajibkan, marilah kita panjatkan rasa syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mengapa rasa syukur? Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat yang begitu banyak. Contoh salah satu nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yakni nikmat Islam, nikmat iman, sampai nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih dipertemukan pada tanggal 12 Ramadan yang penuh berkah ini. Tidak lupa pula salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Allah, Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah mengantarkan umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Adapun judul ceramah yang insyaallah akan saya sampaikan kepada hadirin sekalian, yakni Malam Nuzulul Quran dan Lailatul Qadar. Di antara momentum yang berharga di bulan suci Ramadan terdapat Malam Nuzulul Quran dan Lailatul Qadar. Keduanya merupakan ruang yang bersejarah yang menentukan kehidupan kita di dunia selanjutnya. Hal ini disebabkan lantaran keduanya berhubungan langsung dengan proses turunnya Al-Quran, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia
serta penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Akan tetapi permasalahannya, sering sekali kita salah paham mengenai keterangan nuzulul Quran dan Lailatul Qadar. Bahkan bisa jadi saling tumpang tindih antara keduanya. Jika demikian, lantas apakah perbedaan malam nuzulul Quran dan Lailatul Qadar? Untuk menjawab hal ini, ada baiknya kita merajuk pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Idha pada malam Lailatul Qadar secara keseluruhan. Dan kemudian Allah menurunkannya secara berangsur-angsur kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk pertama kalinya pada malam 17 Ramadan di Gua Hira melalui perantara malaikat Jibril. Dengan demikian, malam nuzul Quran yang diperingati umat muslim Indonesia pada malam tanggal 17 Ramadan merajuk kali pertama Al-Quran diturunkan secara berangsur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun malam Lailatul Qadar, malam diturunkannya Al-Quran oleh Allah dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izza secara keseluruhan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Berbicara Lailatul Qadar, kita perlu memahami makna kata Al-Qadar. Dalam hal ini, Syekh Muhammad Abdul memaknai kata Al-Qadar dengan kata takdir. Beliau berpendapat demikian karena Allah Subhanahu wa taala pada malam itu mentakdirkan agamanya dan menetapkan hita untuk nabinya dalam menyuruh umat manusia ke jalan yang benar. Hita yang dijalaninya itu sekaligus melepaskan umat manusia dari kehancuran dan kerusakan yang waktu itu sedang membelenggu mereka. Kata Al-Qadar diartikan juga sebagai asyarf, yang artinya kemuliaan dan kebesaran. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala pada malam itu telah membangkitkan Rasulnya, memuliakannya dengan risalah dan mengangkat kedudukannya menjadi Rasul yang terakhir. Hal ini diisyaratkan dalam Al-Quran surah Al-Qadar bahwa malam itu adalah malam yang mulia, malam diturunkannya Al-Quran sebagai kitab suci yang terakhir, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadari khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Artinya, sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apa malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun segala malaikat dan malaikat Jibril untuk mengatur segala urusan. Pada malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Al-Quran surah Al-Qadar ayat 1-5. Dari ayat tersebut maka jelaslah bahwa Lailatul Qadar memiliki keistimewaannya sendiri dibanding malam-malam yang lainnya. Dan apabila malam itu digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan mendapatkan pahala 1 berbanding 1000. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tentang kepastian waktu kapan Lailatul Qadar terjadi seolah menjadi misteri bagi setiap hamba yang mencari dan menanti kehadirannya. Hanya sedikit hamba yang dapat menemukannya, seakan Lailatul Qadar itu menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tentang kapan Lailatul Qadar itu terjadi, tidak ada kepastian pada malam-malam bulan Ramadan. Tapi para ulama bersepakat bahwa malam Lailatul Qadar itu ada di antara malam-malam ganjil 10 hari terakhir bulan Ramadan. Sebagaimana hadis berikut. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalat taharru lailatul qadri fi witri min al-ashril awakhir min Ramadan. Artinya, dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, carilah malam qadar
pada malam-malam ganjil 10 hari terakhir bulan Ramadan. Muttafaqun alaih. Demikianlah yang sempat saya sampaikan. Segala manfaat dan pengetahuan itu datangnya dari saya pribadi, dan apabila ada salah perbuatan atau ucapan, itu datangnya dari saya. Mohon maaf. Apabila ada pengetahuan, itu datangnya dari Allah, dan apabila ada salah ucap atau perbuatan, itu datangnya dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan ucapan Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi ceramah yang disampaikan oleh saudara kita. Banyak-banyak terima kasih. Selanjutnya, marilah kita mendengarkan ceramah dari Ustadz kita, Ustadz Syahrir L. SPD MPN. Dengan ini dipersilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Shadaqallahul azim. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan sore hari ini menjelang berbuka puasa kita hadir bersama-sama untuk sejenak merenung dan mendengarkan beberapa ayat-ayat Al-Quran yang bisa jadi itu adalah hal yang memberikan petunjuk kepada kita, karena memang sesungguhnya Al-Quran itu menjadi petunjuk yang nyata bagi manusia. Kita juga bersalawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa kita jadikan sebagai contoh teladan terbaik di dalam kehidupan kita. Hadirin masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu tema yang ingin kami angkat pada kesempatan menjelang buka puasa pada kesempatan ini adalah mendapatkan petunjuk dengan wahyu yang telah diturunkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'anul Karim. Kalau kita berbicara persoalan petunjuk, berarti kita berbicara persoalan perintah dan larangan. Di dalam Al-Quran itu banyak sekali kita temukan ayat-ayat yang berkaitan dengan perintah-perintah kepada umat manusia. Begitupun persoalan larangan-larangan itu juga banyak sekali kita temukan di dalam Al-Quran. Sehingga itu di bahasa lain Al-Quran disebutkan dengan basyiran wa nadhira. Ada berita yang menggembirakan bagi manusia, ada juga berita yang tidak menggembirakan.
atau memberikan peringatan kepada manusia. Nah, inilah yang dikatakan sebagai petunjuk. Ya, kita mendapatkan petunjuk itu dengan menanamkan nilai-nilai ketaatan kita untuk menjalankan apa yang menjadi perintah Allah dan meninggalkan apa yang menjadi larangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari petunjuk yang kita dapatkan, maka kita menjadi orang yang beruntung. Nah, orang-orang yang beruntung inilah yang dikatakan orang-orang yang senantiasa mendapatkan atau menjalankan apa yang menjadi perintah Allah dan meninggalkan larangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita segar dengan firman Allah Subhanahu wa taala ketika disampaikan di dalam Al-Qur'an, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Ya. Wasari'u, kata Allah Subhanahu wa taala, bergegaslah kita, berlomba-lombalah kita, percepatlah langkah kita ila magfiratin min rabbikum, kepada pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita bersegera untuk mendapatkan apa yang menjadi janji Allah Subhanahu wa taala, khususnya di bulan Ramadan ini yang dikatakan sebagai bulan pengampunan, yang Allah turunkan begitu banyak limpahan pahala, kemudian lipatan ganda dari apa yang kita lakukan. Itu adalah karunia yang harus kita jalankan sebagai bentuk percepatan langkah kita atau berlombanya kita untuk mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Puasa yang kita lakukan saat ini, kemudian sholat malam yang kita lakukan setiap malamnya dalam bentuk sholat tarawih dan tahajud, itu sebagai jalan bagaimana kita saling berlomba-lomba untuk mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita menginginkan pengampunan itu karena Allah sudah mempersiapkan tempat yang kita ingin tuju semua. Ya. Di ayat ini disebutkan wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Allah mempersiapkan dari pengampunan yang Allah telah berikan kepada manusia dalam bentuk surga yang luasnya seperti langit dan bumi. Ya. Kita barangkali terlalu sempit kalau hanya berbicara persoalan domisili tempat kita di Sidrap misalnya, atau bahkan di Indonesia sekalipun secara nasional itu tempat yang luas kita anggap. Tapi ternyata disebutkan bahwa kita disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tempat yang sangat indah sekali, tempat yang sangat kita inginkan bersama untuk kita datang ke tempat itu untuk menghuni nanti tempat itu, yaitu Allah siapkan surga yang luasnya seperti langit dan bumi. Nah, dari sini kita mencoba untuk menjadikan diri kita menjadi pribadi yang lebih baik, bapak-bapak dan ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, persoalannya sekarang, apakah kita mengambil kesempatan ini? Apakah kita mencoba mengambil kesempatan dengan begitu banyak motivasi yang Allah berikan kepada kita, atau begitu banyak motivasi atau berita-berita gembira yang Allah sampaikan kepada kita melalui wahyu yang telah Allah turunkan di dalam Al-Quran, yang Allah telah turunkan kurang lebih 1400 tahun yang lalu kepada Rasulullah SAW, diajarkan kepada kita semua. Nah, oleh karena itu jangan kita sia-siakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita melalui momentum Ramadan yang kita jadikan sebagai madrasah selama 1 bulan penuh ini. Setiap agenda-agenda harus kita prioritaskan dalam bentuk peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita harus prioritaskan dalam bentuk peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Kita ketahui bahwa Ramadan itu adalah tempat bagi kita untuk mengevaluasi dan mengintrospeksi diri kita terhadap apa yang telah kita lakukan selama 11 bulan yang Allah telah hadirkan selain dari bulan Ramadan. Ya, 11 bulan bukan waktu yang singkat. 11 bulan itu waktu yang panjang dibandingkan dengan 1 bulan penuh lamanya yang Allah telah siapkan kepada kita. Ya, oleh karena itu, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mengingatkan kembali bahwa wahyu-wahyu yang Allah telah turunkan kepada kita, wahyu yang Allah telah dituliskan di dalam Al-Quran, mari kita pelajari, mari kita dapatkan petunjuk-petunjuk di dalamnya, agar supaya dari situ
petunjuk yang Allah telah kita dapatkan melalui apa yang disampaikan di dalam Al-Quran dapat kita amalkan, dapat kita realisasikan, sehingga berbuah pengampunan, rahmat, hidayah, dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita dan keistiqomahan kepada kita untuk senantiasa menjalankan ibadah puasa kita, sehingga kita mendapatkan pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menjadikan kita nanti pribadi yang la'allakum tattaqun. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi yang disampaikan oleh Ustadz kita, semoga bermanfaat bagi kita semua. Berakhirnya acara kali ini, mari kita bersama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri dengan nun wal qalam wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.